Dr. Ferry Liau Yanxiang, mantan dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta dan pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, meninggalkan Indonesia dan pindah ke Amerika Serikat, tak lama setelah ia dan 4 dokter lain selesai menjalankan tugas mengautopsi mayat 7 korban pembunuhan kelompok Letkol Untung dini hari 1 Oktober 1965. Tim autopsi tersebut dibentuk atas perintah Panglima Kostrad dan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Maijen Soeharto, kepada Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, setelah mayat 7 perwira TNI Angkatan Darat, yang kemudian menjadi pahlawan revolusi ditemukan di sebuah sumur tua di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sore hari tanggal 4 Oktober 1965. Ketika autopsi dilakukan, ketujuh mayat dalam keadaan busuk setelah dipendam sejak dini hari 1 Oktober 1965. Dari autopsi yang dilakukan dengan rinci diketahui bahwa ketujuh perwira tersebut tewas karena tembakan senjata api sebelum dibuang ke dalam sumur tua yang dikenal dengan nama Lubang Buaya. Tetapi hasil autopsi itu tampaknya tidak pernah dipublikasikan atau dijadikan rujukan sama sekali oleh kelompok yang berkuasa, setelah peristiwa yang oleh banyak kalangan dikenal dengan nama G30S PKI, dan oleh sementara lainnya disebut Gerakan 1 Oktober, atau Gestok. Media massa yang dikuasai kelompok militer kala itu pun, menurunkan informasi yang menggambarkan kekejaman tak terperi kelompok penculik. Kelompok penculik, misalnya, disebutkan mencungkil mata dan memotong kemaluan korban. Bahkan ada berita yang menyebutkan, kelompok wanita kancing hitam menari telanjang saat melakukan pembantaian. Kelompok yang berkuasa kala itu sama sekali tidak bereaksi terhadap pemberitaan yang telah mengobarkan kemarahan di hati rakyat terhadap Partai Komunis Indonesia, anggota, simpatisan, dan orang-orang yang diduga memiliki hubungan dengannya. Akibat dari pembiaran ini, sampai tahun 1966 terjadi pembunuhan massal di banyak tempat di Indonesia. Karena informasi yang berkembang tak sesuai dengan temuan tim autopsi, sehingga kondisi di tanah air semakin mencekam, Dr. Ferry Liau Yanxiang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Setelah kejadian itu, dia, Dr. Ferry Liau Yanxiang, trauma, dan karena takut untuk bicara akhirnya pergi ke Amerika, cerita Dr. Jaya Surya Atmaja. Dr. Jaya pernah bertemu dengan Dr. Ferry suatu hari di awal tahun 1990-an. Dalam pertemuan, Dr. Ferry masih trauma dan tak mau bicara sama sekali mengenai autopsi yang mereka lakukan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peristiwa berdarah yang mengoyak bangsa tersebut. Berikut ini adalah hasil wawancara Alfred Tikoalu, yang berhasil mewawancarai Dr. Ferry Liau Yanxiang di Ohio, Amerika Serikat, yang pada saat diwawancarai usia beliau sudah 72 tahun, namun masih nampak sangat gesit dan gagah. Bisakah Om ceritakan latar belakang Om? Lahir di mana? Nama lengkapnya? Liau Yanxiang. Ferry Liau. Saya lahirnya di Semarang. Waktu itu saya punya ayah jadi direktur NV Kianguan. Kalau orang yang tua antuh tahu Kianguan itu Werel Concern. Nah itu ayah saya. Jadi direktur sama-sama dengan Tan Tek Peng. Tan Tek Peng di atasannya. Nama ayah saya Liau Cheng In. Mama saya Choi Kien Nio. Tapi kita sering pindah sana-sini sih. Mula-mula my older brother itu dilahirkan di Surabaya. Nah lantas pindah ke Semarang, tempat saya dilahirkan. Dari Semarang balik lagi ke Surabaya. Adik saya yang, dua-duanya sekarang sudah meninggal, dilahirkan di Surabaya juga. Kalau boleh tahu umur Om sekarang berapa? 72. Sudah dekat jadi 73 nanti nih Januari. Tertawa. Kapan? Tahun berapa? Tanggal berapa Om lahir? Saya dilahirkan 13 Januari tahun 1928. Kakak saya tahun 1926. Lantas tahun 1929 adik saya dilahirkan di Surabaya. Lantas balik lagi ke Semarang. Adik saya yang perempuan dilahirkan di Semarang. Dia sudah meninggal. Nah, dari Semarang pindah ke Bandung. Nah, waktu itu ayah saya sudah berhenti kerja di Kianguan. Adik saya yang ada di negeri Belanda, dia lahir di Bandung. Saya waktu kecil sudah pindah ke Jakarta, karena ayah saya meninggal pada tahun 1934. Saat itu saya baru berumur 6 tahun. Setelah ayah meninggal, semua kumpul pindah ke Jakarta. Tinggal di Jembatan 5, pihak keluarga Mama, di Gang Songsi.
Kan Songsi itu yang pertama-tama pindah dari Cina ke Indonesia. Maka jalanan itu tuh dikasih nama Laan Songsi waktu masih zaman Belanda. Belanda udah nggak ada laan jadi Gang Songsi. Tertawa. Dulu apakah Papa Om aktif di organisasi kayak Tionghoa Hui Koan? Dia pendidikan itu sih. Pendidikan Belanda. BHS dulu. Maksudnya HBS. Tan Tek Peng nomor 1. Papa saya nomor 2. Di kelas itu. Tan Tek Peng yang direktur Kian Guan juga. Jadi teman baik tuh mereka. Kerja berdua. Setelah Jepang takluk. Seingat saya Tan Tek Peng masih tinggal di daerah Menteng. Anaknya. Apa Cisia ya namanya yang perempuan. Dia kawin sama seorang dokter dan kemudian pindah ke negeri Belanda mereka semua. Nah, waktu saya masih sekolah di kedokteran Jakarta, Tan Tek Peng pindah ke negeri Belanda semua. Nah, kebetulan nih kita omongin masalah sekolah, saya ingin tahu latar belakang pendidikan Om. Dulu waktu masih kecil, waktu di Bandung, saya dah nggak inget deh. Yang saya inget memang saya disuruh sekolah karena kakak saya tuh, yang 2 tahun lebih tua tuh, nggak mau sekolah. Saya tuh masih kecil waktu disuruh sekolah sama dia. Kami sekelas. Setelah pindah ke Jakarta dan papa saya meninggal, saya sekolah di Chonghua Hui. Itu partikulir. Tapi guru-gurunya kebanyakan Belanda. Tante, istri beliau, juga sekolahnya di situ. Karena Om punya papa meninggal, kita jadi susah tuh. Karena partikulir sekolahnya itu mahal. Kepaksa saya pindah ke government school. Setelah mau lulus, mau masuk HBS harus menempuh ujian masuk. Karena government school itu murid-muridnya banyak yang gak mampu. Gak ada yang mau turut ujian masuk. Saya juga gak turut ujian masuk. Lantas guru-guru kepala, buat jaga nama, pilih 10 murid untuk turut ujian. Termasuk saya dan kakak saya. Nah kita yang lulus cuma bertiga tuh. 2 murid lain dan saya. Lantas waduh ke HBS mahal. Sekolah partikulir saja nggak mampu. Nah itu uncle saya bilang. Udah masuk saja ke Canisius. Tertawa. Tahun 1940 saya masuk Canisius. Waduh saya yang paling kecil. Di Canisius 2 tahun. Abis karena zaman Jepang. Jepang datang kepaksa berhenti. Gak boleh nganggur, kita di rumah tuh. Masuk sekolahan Jepang. Pergi sekolah. Gak bisa milih-milih. Masuk SMP sampai akhir. Sampai lulus. Waktu sudah lulus. Udah deh baru kita berhenti gak sekolah setahun apa 2 tahun sampai Jepang takluk. Baru balik Canisius sampai lulus. Tahun 1957. Bukan. Tahun 1947. Tahun 1957, saya lulus kedokteran. Tahun 1947 saya lulus HBS lantas masuk kedokteran di UI, Universitas Indonesia. Tahun 1957, persis sehari sebelum saya punya birthday, saya lulus tuh, tertawa. Semuanya dokter umum, baru ambil spesialisasi. Nah, kenapa sampai ambil spesialisasi bagian forensik patologi? Waktu itu kan susah kalau mau ambil spesialisasi. Kan UI, profesor-profesor Belanda berangkat pulang ke negaranya. Sudah itu dikuasai Indonesia. Seperti sekarang, kalau mau masuk fakultas kedokteran kan ada kuotanya. Nah, waktu itu kalau kita mau cari spesialisasi bagian klinik itu susah. Karena banyak yang mau. Jadi harus dipilih orang Indonesia asli dulu. Nah, karena bagian klinik nggak laku, maka kita boleh masuk ke situ. Jadi kalau mau ambil chirurgie, bahasa Belanda yang artinya bedah, obstetrik, itu susah. Kalau dermatologi itu gampang. Yang asli nggak begitu berminat untuk dermatologi. Maksudnya asli? Yang keturunan asli, Bumi Putra. Jadi alasan utama Om ambil spesialisasi itu karena itu? Oh, untuk Om nggak. Saya masuk ke situ karena bantuan dari saudaranya Profesor Junet Pusponegoro, yang waktu itu dekan di kedokteran. Saudaranya Profesor Junet tuh dekan di rumah sakit hewan di Bogor. Nah, dia yang tawarin saya, mau masuk apa? Nanti dia bilangin Profesor Junet, supaya saya diterima di bagian itu. Saya sebenarnya mau ke bagian bedah, chirurgie. Tapi waktu kosab di bagian bedah jadi takut. Karena lihat saya mesti operasi pasiennya. Jangan kata operasi,
Saya lihat pasien kesakitan aja udah. Aduh, bagaimana kita mesti iniin? Ah udah dah. Kayaknya nggak deh. Nggak nyanggup ke bedah. Akhirnya udah dah ambil kedokteran kehakiman aja. Jadi saya pilih kedokteran kehakiman di bawah bimbingan Profesor Sutomo Cokronegoro. Nah itu ketua bagian kedokteran kehakiman waktu itu Dr. Sunardi. Tapi rupanya ia nggak ada minat untuk tertawa untuk kedokteran kehakiman. Dia jadi kepala saja di situ. Ya udah. Jadi semuanya, baik Dr. Lim Jotai atau saya yang ngurus. Maka dari itu waktu ada kesempatan, Profesor Sutomo kirim saya ke luar negeri. Oh ya, waktu itu Om pernah bilang pergi ke luar negeri. Jadi dikirim ke luar negeri untuk apa Om? Kemana dan untuk apa itu? Untuk forensik patologi. Perdalam. Saya dikirim ke Cleveland, di negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Di universitas apa Om? Case Western. Nah di situ saya dikirim ke satu profesor di Institute of Pathology. Saya lupa nama profesor itu. Dia suruh saya ke Coroner's Office. Di situ saya kerja dengan Dr. Adelson, kira-kira 9 bulan. Lantas saya dipindahkan ke San Antonio, Texas. Karena di Texas ada Dr. Joe. Joe apa ya? Lupa namanya. Dia dari Surabaya, juga dikirim untuk forensik patologi. Jadi kita bekerja di bawah Profesor Hausman. Dulunya dia, Profesor Hausman, dosen di Surabaya. Waktu Belanda pada pergi, dia juga pergi. Terus ngungsi ke Amerika, dan di sini dia dapat jabatan sebagai koroner di San Antonio. Nah, Profesor Hausman ini yang didik saya terakhir 3 bulan di situ dengan Dr. Joe. Itu dikirim ke Amerika tahun berapa Om? Tahun 1960. Saya di Cleveland kira-kira 8 bulanan sebenarnya, karena saya sebulan di Washington DC. Dari Washington baru ke Cleveland. Saat ini pembicaraan terhenti sejenak, karena anak perempuan Om Yan Siang tiba untuk mengunjungi orang tuanya. Dia sangat ramah, kami berkenalan, dan saling bertukar informasi. Dia kaget bagaimana saya berhasil melacak keberadaan ayahnya, dan juga tertarik untuk melakukan bincang-bincang itu sampai rela datang dari jauh. Jadi lanjut Om. Jadi, tahun 1960. Saya akhir November 1959 berangkat deh. Ke Washington dulu sebulan baru dikirim ke Cleveland. Nah, itu sampai bulan berapa tuh? Pokoknya ada 8 bulan kira-kira di Cleveland. Lantas 3 bulan ke San Antonio, harus kembali ke Washington lagi. Nah terus berangkat pulang. Jadi akhir tahun 1960 baru sampai di Jakarta lagi. Sempat jalan-jalan dulu di Eropa baru pulang. Tertawa. Terus, pas setelah pulang ke Indonesia, Om dipekerjakan di Universitas Indonesia? Oh ya, kembali ke tempat yang dulu saya bekerja. Dan jabatan Om pada saat itu apa? Waktu itu sebagai dosen kedokteran kehakiman. Juga mengajar polisi. Waktu itu apa ya namanya itu? Pokoknya angkatan kepolisian. Nah, ngajar di situ juga dan di Trisakti yang partikulir. Saya diminta mengajar oleh Trisakti waktu itu, karena mereka nggak ada dosen ilmu kedokteran kehakiman. Saya ngajar di situ seminggu sekali. Dan setelah saya kembali, Dr. Lim dikirim. Kalau nggak salah ke San Antonio juga dia. Dr. Lim Jotai? Iya. Saya nggak ingat apa dia ke Cleveland dulu atau nggak. Rasanya dia nggak ke Cleveland. Dari San Antonio dia dikirim ke England. Jadi Dr. Lim pun pernah ke Amerika juga ya? Dikirim oleh UI juga? Iya, dikirim oleh UI. Lantas dia di England. Lama juga dia. Berapa bulan tuh lupa. Kan di England, ada yang ke Sohor tuh, yang menulis buku kedokteran kehakiman juga. Nah itu sampai tahun 1965. Waktu ada kejadian itu, Profesor Sutomo ditugaskan untuk memeriksa atau memimpin pemeriksaan, otopsi para jenderal. Pas waktu tahun 1965 jabatan Om masih sebagai pengajar atau? Iya, hanya sebagai lektor di Universitas Indonesia. Apakah Om juga melakukan praktik, maksudnya dalam hal forensik kehakiman, untuk rumah sakit? Enggak ada hubungan dengan rumah sakit.
Kedokteran kehakiman itu termasuk bagian dari fakultas kedokteran. Termasuk bagian kedokteran tapi statusnya itu juga di fakultas hukum. Nah itu anehnya. Karena kedokteran kehakiman tuh di bawah, dijadikan satu dengan forensik patologi. Nah, itu forensik patologi termasuk bagian hukum. Jadi entah waktu itu bagaimana, saya nggak begitu mengerti. Pokoknya masa bodoh deh. Saya orang dari fakultas kedokteran, bagaimana hubungannya? Kita bekerja sama-sama di satu bangunan, dengan forensik patologi, dengan forensik toksikologi. Dan sampai saat itu tahun 1965, Profesor Sutomo Cokronegoro masih sebagai rektor kan ya? Waktu itu profesor dari bagian patologi. Dia sudah tidak ada sangkutan dengan forensik patologi. Sekarang kita langsung saja ke bagian yang menyangkut dokumen ini. Hasil visum et repertum dari otopsi tersebut. Om sendiri sudah lihat langsung kan dokumen ini? Apa yang saya perlihatkan ke Om ini? Iya. Jadi lengkapkan ya dari Jenderal Ahmad Yani sampai Letnan Tendean? Iya. Apakah Om mengenali ini? Maksudnya formatnya? Isinya? Pendapat Om bagaimana? Apakah ini yang Om kerjakan? Iya. Kecuali yang tendean itu bukan saya yang kerjakan. Tertawa. Siapa itu yang kerjakan? Dr. Lim. Lim Joutai ya? Iya. Jadi Om nggak tahu ya yang mengenai Letnan Tendean tersebut? Ya, saya baca saja waktu itu. Karena waktu udah terlalu jauh malam jadi saya nggak ingat detil-detilnya itu. Maksudnya setelah otopsi selesai dikerjakan malam itu, atau dini hari tanggal 5 Oktober. Yang saya ingat itu Dr. Lim, yang mengerjakan pemeriksaan terhadap Letnan Tendean. Dokumen ini, seperti yang kita bisa lihat, adalah salinan. Salinan dari salinan. Tapi kalau kita melihat isinya, maksudnya secara khusus bagian pemeriksaan, secara langsung Om yakin bahwa memang ini yang dikerjakan? Iya. Jadi bukan dibuat-buat oleh seseorang. Oh ya, enggak. Kan soalnya kalau ini dibilang salinan ini bukan aslinya, begitu. Tapi kalau secara umum dan detil Om memberikan kepastian, bahwa ini memang yang Om kerjakan? Iya. Aslinya sendiri, Om nggak pernah lihat. Karena waktu itu patolog dari, rumah sakit militer, Frans Patiasina. Dia yang datang ke rumah saya. Waktu itu belum ada visum et repertum yang original. Jadi semacam draft. Nah, itu bersama-sama dia saya periksa apa yang saya dikta tadi. Itunya apa ada kesalahan-kesalahan atau tidak. Setelah dikoreksi itu udah. Saya nggak lihat lagi deh. Karena Dr. Frans Patiasina yang ditugaskan untuk menandatangani. Dan suruh ngetiknya semua dia yang ditugaskan. Tapi dia nggak mengerjakan pemeriksaan ini. Maka dia datang pada saya untuk bantuan itu. Mengoreksi apa-apa yang saya kerjakan itu. Apa benar semuanya di sini? Saya sempat bicara dengan Dr. Lim dan dia diwawancara juga oleh majalah D dan R di Indonesia, di Jakarta. Di laporan tersebut dia mengatakan, bahwa dia mengerjakan jenazah Jenderal Yani, Jenderal Haryono, dan nampaknya juga Letnan Tendean. Menurut Om bagaimana? Waktu saya baca visum repertum, kopian yang saya tunjukkan ke beliau, menurut ingatan saya, Dr. Lim cuma mengerjakan Tendean. Kalau menurut ingatan saya, waktu saya baca lagi, ini kok semua tanda tangannya ditulis di sini. Dr. Lim, saya, semuanya ada di sini namanya. Kertopati, Patiasina, Cokronegoro. Padahal saya kira, nah itu tuh, saya kira hanya yang mengerjakan saja yang dikasih tahu di sini. Tapi semua tertanda tangan. Saya tidak merasa menandatangani itu. Yang saya ingat, karena sudah sekian lama, yang saya ingat itu Frans Patiasina datang ke rumah saya. Bersama-sama kita mengoreksi. Nah, tiap kali, berapa kali dia datang, 3 kali atau 2 kali ke rumah saya di Jalan Palem. Saya masih ingat, Ayuk dong Fer, ini de Grote Bung ini, Zit al Achter. Dia kan ngomong Belanda tuh, kalau ke saya. Itu yang saya ingat masih. Tadi Om mengatakan de Grote Bung? De Grote Bung. Bung Karno. Waktu itu Bung Karno belum ditangkap. Karena ada desas-desus jenderal-jenderal ini dianiaya. Dan saya kira orang pada curiga Soekarno yang memberi perintah untuk menganiaya. Itu hanya dugaan saya ya. Bukannya pasti.
maka dia mau ada kepastian bahwa jenderal-jenderal ini tidak dianiaya, hanya dibunuh saja. Nah, dari itu dia mau mempercepat supaya dia bisa memberitahu kepada publik hasil pemeriksaan ini. Iya. Nah, itu Frans Patiasina tuh yang selalu, yaitu yang saya nggak lupa tuh, yang dia bilang The Grow Tebung yang sudah desak dia supaya buru-buru diselesaikan. Waktu dia datang dengan koreksi-koreksian itu, apakah Frans Patiasina menunjukkan format bentuk laporan yang seperti kita lihat ini? Oh, nggak inget saya. Saya nggak inget. Yang saya ingat cuman itu draft saja yang itu. Karena waktu itu visum et repertum itu didiktate. Nggak ada dictating machine. Jadi selalu ada penulis yang kita diktate. Dia yang menulis kayak sekretaris. Saya nggak tahu namanya. Nggak kenal ke orangnya. Salah satu orang dari RSPAD. Saat ini pembicaraan terhenti sejenak, karena anak Om Yan Siang menawarkan makanan kecil. Maaf tadi terpotong sebentar, disambung lagi. Bagaimana tadi? Jadi yang menulis itu, saya nggak tahu siapa. Cuman ada orang yang ditugaskan dari RSPAD. Saya tahu dia nulis. Saya yang diktate ke dia. Dan tadi Om katakan tidak pernah merasa menandatangani laporan karena nggak ingat nandatangani ini. Cuma yang saya ingat itu disuruh koreksi aja dengan Frans. Dan dugaan saya juga yang nandatangani itu hanya Frans Patiasina. Karena saya bilang ke Frans, "Hey Frans, Jij onderteken alles. Jadi kamu yang nandatangani. Jangan tulis nama saya di situ." Kenapa begitu? Kenapa Om bisa ngerasa? Karena waktu itu, katanya the Chinese were involved in the communist coup, aborted coup. Nanti saya dituduh. Apa? Oh ini karena mau membela komunis nih. Dia menutupi penganiayaan itu. Nah kalau begitu, sekarang Om lihat nama Om ada di situ. Dan bahkan ini digunakan di Mahmilu Blo, Mahkamah Militer luar biasa. Pendapat Om bagaimana? Saya nggak tahu sama sekali kenapa nama saya ada di sini. Walaupun pendapat saya, ya rupanya nggak apa-apa. Waktu itu kan keadaan demikian tegang. And then, some of the Chinese doctors, udah yang, apalagi yang dikirim ke Rusia tuh. Siapa tuh namanya yang lari ke Holland? Saya bilang ke si Frans Patiasina, nama saya jangan ditulis di situ. Saya nggak tahu ini. Lihat-lihat ini. Loh kok semua orang ditulis nih? Yang tercantum di laporan otopsi menandatangani. Ini bukannya. Mereka nggak lihat sama sekali. Kok tanda tangan Sutomo Cokrone? Kalau lihat aslinya, maksudnya draft. Mungkin nggak ada tanda tangan saya di sini. Cuma ditulis saja tertanda Liao Yan Siang. Seperti yang ditulis di sana, sambil menunjuk laporan otopsi di tangan beliau, bahwa ini disalin sesuai dengan aslinya, asumsi kita di laporan aslinya nama Om ada di situ. Dari awal kami memang hendak menanyakan itu, apakah Om menandatangani laporan aslinya? Enggak, itu ingatan saya, karena saya bilang ke si Frans, supaya dia yang menandatangani. Jadi yang menyelesaikan laporan ini sampai bentuk finalnya itu siapa? Enggak tahu. Apakah Om pernah melihat sekali saja? Enggak. Yang saya lihat cuma draftnya yang dibawa Frans Patiasina ke rumah saya itu. Dan kita sama-sama koreksi. Oh ini mesti begini. Nah itu yang saya ingat. Setelah itu saya nggak pernah lihat lagi. Kalau Dr. Lim bagaimana? Dia pernah lihat ini? Dijawab penulis, belum bisa dibilang, karena kami baru akan melakukan wawancara dengan Dr. Lim. Jadi untuk sekarang masih tanda tanya. Waktu Dr. Lim tiba di RSPAD dan dia masuk dan mulai mengerjakan otopsinya, jenazah entah yang mana, yang masih belum dikerjakan, menurut Om itu jenazah tendean. Om ada di situ tidak? Om menyaksikan tidak proses pengotopsian itu? Enggak. Om sendiri di mana saat itu? Mungkin saya lagi mengerjakan yang terakhir. Tidak di ruangan yang sama? Ya sama. Sama ruangan. Tapi kan kalau saya meriksa, kan saya nggak liatin ke sana. Saya ngeliatin pemeriksaan yang saya lakukan. Kalau dia lagi meriksa di situ, ya dia juga nggak ngeliatin apa yang saya kerjakan di sini. Mana bisa. Masing-masing ada tugasnya. Yang satu itu. Jadi Om mengatakan bahwa jadi, mengerjakannya bareng-bareng?
Jadi Om mengerjakan yang ini, dia mengerjakan yang itu. Perasaan saya begitu. Jadi apa mungkin sehabis Dr. Lim datang, Om pergi begitu meninggalkan semuanya? Oh enggak. Rasanya setelah selesai kita berdua berangkat pulang. Pembicaraan terpotong sejenak, karena beliau pergi ke ruang belakang untuk bicara dengan istri dan anaknya. Kemudian beliau kembali dan kami lanjutkan perbincangan. Rasanya pulangnya berdua dengan Dr. Lim. Dia diantar pulang, saya diantar pulang ke Jalan Palem. Apakah mungkin atau adakah kemungkinan bahwa Dr. Lim itu melakukan otopsi ulang terhadap tubuh-tubuh ini? Rasanya tidak, karena kita pulang berdua sih. Dia diantar. Atau masak dia kembali lagi dengan militer. Oh tunggu dulu, saya mau kembali lagi. Maksud beliau, nampaknya tak mungkin Dr. Lim bilang ke militer dia mau kembali lagi ke RSPAD untuk otopsi ulang. Jadi sampai saat terakhir keluarnya pun bareng-bareng? Rasanya begitu. Maksudnya Om dengan rasanya? Kalau mengenai pasti, sudah nggak mungkin. Karena sudah sekian lama itu. Bagaimana? Cuma ingatan saya pulangnya berdua bebareng aja. Dia pulang diantar. Saya pulang juga diantar dengan militer. Jadi kesimpulannya adalah, Om berada di sana sampai saat terakhir. Iya. Dan apakah itu masih tanggal 4 Oktober malam, atau sudah 5 pagi? Subuh? Pokoknya sudah lewat jam 12 saya sampai di rumah. Tertawa. Sudah lewat jam 12. Entah udah pagi, atau belum gak tahu dah tuh. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa benar kelompok ini, 5 dokter ini yang mengerjakan? Yang mengerjakan cuma Dr. Lim dengan saya. Kan ada nama-nama Rubiono Kertopati, Frans Patiasina, Sutomo Kokronegoro. Nah nama-nama ini Om kenali semua nggak? Oh, kalau Frans Patiasina sih saya kenal bener dia. Tertawa. Bagaimana hubungannya dengan beliau itu? Waktu dia masih koasisten. Waktu itu kalau dia mengerjakan pemeriksaan mayat, saya waktu itu suka jadi protocol. Kan dia yang mendiktate sembari kerja. Kita yang harus menulis apa yang terjadi. Yaitu tugas koasisten dulu. Jadi kalau kita dapat giliran itu, bukannya koasisten. Waktu masih lebih rendahan dari koasisten. Waktu Frans Patiasina koasisten di bagian kedokteran kehakiman. Nah saya yang tempo-tempo suka jadi protocol untuk menulis apa yang dia diktate di waktu mengerjakan pemeriksaan itu. Nah kalau nama? Kalau Kertopati saya nggak kenal. Personali itu ndak. Tapi namanya tahu ya? Tahu. Kertopati. Kalau Profesor Sutomo itu? Oh iya. Dia yang ngirim saya ke sini kok. Tertawa. Maksudnya Amerika. Dia mengajar patologi, bukan kedokteran kehakiman. Nggak pernah dia mengajar. Jadi Om tidak pernah diajar langsung oleh Profesor Sutomo? Enggak. Waktu itu Profesor Muller yang mengajar saya mula-mula. Belanda? Iya. Waktu itu Profesor Muller. Apa tuh? Ahli kedokteran kehakiman yang paling terkenal di Asia Tenggara. Sebab dia ahli balistik juga. Bukan otopsi aja yang dia kerjakan. Juga balistik. Kalau ada pemeriksaan peluru, dia yang mengerjakan. Dan dia mengajar di Universitas Indonesia? Dan dia guru Om ya? Iya. Sampai sampai Belanda pada pergi dari Indonesia tahun 1949. Profesor Muller ini juga pergi ke Belanda. Setelah itu, Dr. Sunardi yang memberi kuliah kedokteran kehakiman. Dia bukan profesor, dia cuma dokter. Sekarang bisa nggak Om berbagi cerita dengan kita prosesnya bagaimana dari awal? Bagaimana Om dapat permintaan untuk otopsi ini, bahwa Om ada di kelompok ini? Tanggal berapa, jam berapa? Ya sedetil mungkin bisa berikan. Ingatan saya waktu itu, saya bekerja seperti biasa. Hari itu tanggal berapa tuh ya? 4 Oktober 1965. Sebelum saya pulang, saya diberitahu Profesor Sutomo itu dapat tugas untuk memeriksa mayat ini jenderal-jenderal. Dikasih tahu oleh Profesor Sutomo bahwa jenderal-jenderal itu sudah ketemu dan sekarang harus diperiksa di RSPAD. Jadi Om sendiri tahu ya jenderal-jenderal itu hilang? Oh iya, kan dari surat kabar kan sudah ada bahwa para jenderal itu diculik oleh komplotan komunis kan? Kalau nggak salah di surat kabar saya baca, Soeharto untungnya nggak ada di rumah. Jadi yang mau culik Soeharto cuma bicara dengan ibunya Jenderal Soeharto. Dan mereka lantas diberitahu tidak ada itu Jenderal Soeharto.
Terus mereka pergi lagi. Kalau nggak salah itu yang saya baca di surat kabar. Om tahu yang menugaskan Profesor Sutomo itu siapa? Yang menugaskan saya nggak tahu. Saya sendiri siapa yang tugaskan saya nggak tahu. Yang saya tahu, Profesor Sutomo panggil saya untuk beritahu bahwa ada mayat-mayat jenderal yang sudah ditemukan, harus diperiksa. Sekarang kita tunggu untuk dijemput. Untuk diajak ke rumah sakit militer di, RSPAD. Dan saya, tadinya nggak tahu mau dijemput di mana. Karena menunggu di kedokteran bisa nunggu sampai sore. Kita bisa kelaparan. Dari itu saya ajak Profesor Sutomo ke rumah saya di Jalan Palem. Nunggu di situ aja. Jalan Palem 51 persis di hook Jalan Tanjung. Tuh deket Jalan Gresik kan. Itu rumah Om sendiri? Iya. Nah menunggu di situ sampai kita dijemput. Om mulai mengerjakan ini jam berapa? Jam berapa tuh? Kira-kira jam 5. Waktu berangkat dari rumah jam 4 lewat, baru dijemput. Pakai pengawal satu Volkswagen tuh. Dewole Towu yang mengawal. Kita naik jeep dengan Profesor Sutomo. Profesor Sutomo nunggu di rumah saya tuh. Jadi sama-sama, berangkat diantar ke RSPAD. Di mana kamar mayatnya aja saya nggak tahu. Tahu-tahu diantar situ. Ya udah keluar. Di situ ketemu dengan lain-lain. Saya nggak diperkenalkan. Cuman Profesor Sutomo bilang, oh iya, yang saya ingat cuman Frans Patiasina sudah ada di situ. Oh ya, tadi kan Om bilang kalau Om dijemput. Dijemput oleh siapa? Oleh militer, yang dikirim oleh Dr. Frans Patiasina. Jam 4 sore ya? Itu tanggal 4 Oktober? Wah tanggalnya mesti lihat di sini deh. Menunjuk ke laporan otopsi. Saya nggak ingat deh tanggalnya. Waktu itu Profesor Sutomo hanya lihat-lihat itu. Udah, dia tinggal. Jadi saya yang selesaikan semua itu. Waktu itu mula-mula Dr. Frans Patiasina yang sudah lebih dulu ada di situ. Dia lagi sedang. Sebetulnya dia sudah ingin mulai memeriksa mayat yang pertama. Tapi mayat itu masih di dalam peti mati. Dan dia muter-muter. Saya kata kalau nggak dikeluarin nggak bisa diperiksa. Oh, iya, that's a good idea. Good idea. Panggil asistennya. Suruh keluarin. Taruh di meja pemeriksaan. Nah sesudah itu, ngilang dia. Saya yang periksa pertama. Dikira wah nanti yang kedua nanti dia, Frans Patiasina, muncul. Enggak. Sampai 2 selesai belum ada juga dia. Akhirnya sudah 3 atau 4 dia bilang, udah fair. Saya udah itu. Karena sudah laat mesti makan dulu nih. Dia udah pesan makanan, nasi goreng dari Chinese restaurant. Jadi saya disuruh makan dulu, tapi dianya nggak tahu kemana. Frans Patiasinanya? Iya. Nah selesai makan mulai kerja lagi. Pikir, wah nggak bisa selesai sampai pagi nih. Lantas saya usulkan. Saya kasih tahu coba panggil Dr. Frans Patiasina. Suruh panggil Dr. Lim Jo Tai. Begitu. Dr. Lim Jo Tai tinggalnya di kota. Masih dengan orang tuanya. Nah itu jadi dikirim lagi militer ke sana. Itu sekitar jam berapa Om? Wah, udah nggak inget. Pokoknya sudah jauh malam. Karena saya pikir aduh, nggak nyanggup nih kalau terus-terusan begini. Waktu itu masih ada 2 atau 3 mayat yang harus diselesaikan. Saya pikir 2, 3 mayat kalau Dr. Lim datang cepet nih selesai. Waktu militer pergi ke kota dan balik lagi. Saya kerja terus tuh. Jadi saya sudah harap-harap. Waduh kalau si Jo Tai datang nih masih ada beberapa yang belum selesai. Wah tahu-tahunya udah tinggal 1 yang belum selesai. Nah jadi yang terakhir saya kerjakan tuh. Dr. Lim kerjakan si itu. Si tendean. Itu Om Jo Tai yang kerjain tendean. Nah jadi, Dr. Lim Jo Tai dijemput. Dateng, dia bantu. Ingetan saya dia kebagian cuma 1. Tapi mungkin juga saya salah. Mungkin 2. Ingatan saya cuma 1. Om yakin itu jenazahnya tendean? Lah habis siapa punya? I don't know tendean. I have to believe somebody who identified that body. Semuanya juga. Asal dia tahu ini mayatnya jenderal itu. Saya cuma diktate ini aja nih. Ki yang menulis nih. Mayat berpakaian sebagai berikut. Nah ini. Dus mulai dari sini nih. Sambil menunjuk ke satu bagian di laporan otopsi. Jadi,
Pada pemeriksaan itu, saya mulai dengan ini, mayat berpakaian pemeriksaan luar. Begitu, mayat berpakaian sebagai berikut. Terus sampai akhir itu, bagian yang dimaksud khusus bagian otopsi, dari bagian hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut, sampai bagian kesimpulan. Kalau di atas ini saya nggak tahu, that's not me. Yang dimaksud adalah bagian kop kepala laporan tersebut, dus bagian yang berada sebelum bagian hasil pemeriksaan luar, adalah sebagai berikut. Di sini disebutkan ada saksi-saksi yang mengidentifikasikan mayat-mayat tersebut. Seperti misal Jenderal Yani dikatakan, bahwa mayat diidentifikasikan oleh Major CPM Soedarto. Identifikasi itu terjadi pada saat sebelum pemeriksaan dimulai. Karena saya harus memeriksa mayat yang ada identifikationnya. Waktu saya ke sana semua mayat itu masih belum diidentifikat. Baru setelah mayat pertama dikeluarin tuh. Nah saya ingat ada yang untuk menentukan, oh ya ini bener ini si Anu. Nah, saya nggak kenal tuh semua orang-orang yang identify the generals. Kalau saya sih nggak bisa. Saya nggak kenal jenderal-jenderal itu. Saya nggak kenal Mayor CPM Sudarto. Orang-orang militer tuh. Jangan katakan Sudarto. Soeharto sendiri kalau datang ke situ waktu itu saya nggak tahu siapa. Tapi ada kemungkinan Soeharto itu sebenarnya datang sesuai perkataan Dr. Lim. Tapi Om nggak mengenali? Ada kemungkinan dia ada di situ. Oh ya, waktu itu nggak ada satu yang saya kenal. Kecuali si Franz Patiasina. Kertopati saya nggak kenal. Rasanya istrinya yang saya kenal. Tapi Kertopatinya ya belum pernah ketemu ingetan saya itu. Waktu itu ada keluarga-keluarga dari jenderal-jenderal apa tuh. Udah. Wah, pokoknya yang nutupin mulut. Lihat-lihat ini. Mau buru-buru. Nah itu ingatan saya udah serawutan gitu tuh. Gak tahu siapa-siapa deh yang datang di situ. Tahu-tahu ada jenderalnya. Atau kapten. Atau apa. Gak inget. Atau mayor. Tertawa. Jadi saksi-saksi ini datang, waktu mereka mengidentifikasikan, Om ada di sana nggak? Ada. Saya nggak inget lagi detailnya deh. Tapi saya inget ada yang datang sebelum saya mulai. Memeriksa dulu. Itu saya inget. Mengenai jenazah-jenazah tersebut, apakah Om masih ingat siapa yang Om kerjakan? Maksudnya yang Om lakukan otopsi siapa saja? Ya semua jenderal-jenderal, menurut ingatan saya. Om berani kasih jaminan tentang hal tersebut? Om mengatakan saya sendiri berarti pribadi tanpa bantuan orang lain? Iya. Nah, saat itu yang melakukan otopsi siapa saja jadinya? Karena laporan ini mengatakan bahwa kelima-limanya melakukan otopsi. Karena saya nggak lihat aslinya ini, menunjuk kopian laporan otopsi. Jadi yang melakukan otopsi itu cuma saya sendiri. Dan itu tendean, Dr. Lim sendiri yang periksa. Yang lain nggak. Sekarang begini. Dr. Lim waktu diwawancara oleh majalah D dan R bilang bahwa Jenderal Soeharto hadir pada saat otopsi. Dia mengatakan Profesor Sutomo pun hadir. Bahkan Rubiono pun hadir di otopsi ini dan mengatakan dia ikut melakukan otopsi tersebut. Komentar Om bagaimana? Profesor Sutomo saya tahu pasti tidak. Karena kesehatannya sudah mundur. He was not in a condition to do any kind of work like that. Jadi Rubiono pun nggak? Oh, Rubiono itu bukan patolog. Saya ingat Rubiono, istrinya saya kenal. Koasisten bersama-sama. Gak inget nama istrinya. Yang saya inget, karena kita sama-sama koasisten tuh. Kalau koasisten kan nginepnya tuh, malam tuh rame-rame situ. Kalau lagi makan kumpul, kita ngobrol deh di situ. Nah makanya dengan istrinya Aidit, saya kenal. Boleh bilang ya kenal baik juga tuh. Kalau waktu jam makan kita rame-rame di ruangan koasisten. Ketika mereka semua sebagai koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tapi ini yang mengerjakan cuma saya berdua, dengan Dr. Lim Jo Tai. Walau saya pernah dengar dari seseorang bahwa dia, maksudnya Rubiono Kertopati, itu mungkin ahli kedokteran kehakiman. Apa betul dan apa Om pernah dengar hal itu? Kertopati? Tidak. Kalau boleh tahu, apakah ada surat perintah? Apakah Om dapat surat secara resmi yang menunjuk Om untuk mengerjakan ini? Di sana, Indonesia. Gak pakai formil seperti di sini, Amerika. Pokoknya diminta oleh Profesor Sutomo untuk mengerjakan itu. Ya sudah. Jadi Om dipilih oleh Profesor Sutomo sendiri untuk melakukan ini. Apakah Profesor Sutomo juga melakukan otopsi? Oh enggak.
Waktu itu dia sudah ada penyakitnya. Jadi dia nggak bisa. Kan dia nggak lama kemudian kan meninggal. Entah penyakit apa. Dia pernah ke Amerika Serikat juga untuk berobat. Penyakit apa saya nggak tahu tuh. Saya nggak berani nanya. Tertawa. Waktu yang pertama dia masih di situ. Dia lihat saya lagi mengerjakan, lagi diktate, segala apa. Terus nggak lama lagi dia pulang. Dia nggak bisa diam di situ terus. Kalau Frans Patiasina ada juga di sana. Kalau Frans Patiasina sampai terakhir dia ada di RSPAD. Tapi dia tidak mengerjakan. Yakin 100%? Ya terang dong, tertawa. Saya yang mengerjakan semua. Bagaimana? Frans Patiasina sewaktu-waktu muncul lantas ngilang lagi. Apakah Om ditunjuk ini ada unsur pemaksaan? Asumsi kami kelompok ini secara khusus dibentuk, dan pikiran kami mungkin ada pemikiran matang di balik penunjukan anggota kelompok ini. Loh, itu kan sudah tugas kok. Saya kan dosen fakultas kedokteran. Jadi otomatis bagian kedokteran kehakiman itu. Kalau nggak siapa yang harus kerjakan? Profesor Sutomo itu kan atasan saya. Jadi kalau dia yang menyuruh saya, kan saya nggak bisa bilang, ah nggak mau. Profesor Sutomo yang dapat tugas untuk pemeriksaan ini. Tapi karena saya tahu Profesor Sutomo itu kesehatannya tidak mengizinkan, maka dia ajak saya untuk periksa mayat-mayat ini. Dan lagian dia tahu bahwa saya dengan Dr. Lim satu-satunya yang kompeten untuk pemeriksaan ini. Kita yang memang dikirim ke luar negeri. Otomatis tentu kita berdua yang ditugaskan untuk ini. Apakah Om ada gambaran perintah ke Profesor Sutomo itu kira-kira keluar dari siapa? Cuma tahu tentu dari bagian militer. Tentu yang berkuasa waktu itu. Nggak tahu siapa. Kan Frans Patiasina hadir dan dia dari Angkatan Darat juga. Menurut Om bagaimana itu? Oh, kita nggak ada ngomongin-ngomongin siapa yang kasih perintah ini dan itu. Nggak ada waktu untuk begitu. Apakah diburu-buru? Bukannya mereka yang buru-buru. Kita yang buru-buru mau lekas selesai. Karena keadaan sudah begitu bau. Kondisi mayat-mayat itu demikian. Kalau mau lama-lama tanya ini itu. Sedangkan sudah waktu saya pulang ke rumah. Ini tante nih, istri beliau. Beliau menunjuk ke arah istrinya duduk saat itu. Kalau mau tukeran ke kamar mandi, harus lewatin kamar tidur. Udah saya di kamar mandi. Udah tukeran apa? Balik-balik tante bilang, aduh kok masih bau amat nih kamar. Karena baunya itu mayat tuh nggak hilang. Bagaimana mau tunggu-tunggu lagi? Kalau boleh sekarang bicara sedikit tentang kondisi mayat. Waktu pertama kali Om tiba, tadi Om bilang masih di dalam peti. Apakah ada komentar secara umum atau spesifik? Apa yang melintas di kepala Om waktu itu? Yang saya ingat yang pertama itu, ia ada di dalam peti. Peti terbuka. Nah itu mayatnya sudah melembung. Keluar gas-gas campur darah itu. Karena Om sudah biasa ya. Mayat ya mayat saja. Saya tahu bahwa di surat-surat kabar itu jenderal-jenderal itu disiksa, dianiaya segala. Disiksa apa itu? Dari sebab itu, saya mau cari apa benar ada bukti-bukti itu atau enggak. Antara lain matanya dicukil segala. Nah, waktu itu saya lihat kok enggak ada yang dicukil matanya. Om bisa tahu dan ambil kesimpulan itu bagaimana? Karena bukan pertama kali saya periksa mayat yang sudah busuk begitu. Jadi saya tahu keadaan mayat yang sudah busuk itu, seperti apa organ-organnya. Jadi kalau ada mata yang dicukil itu, kan kelihatan meski sudah busuk juga. Jadi kalau sudah stadium apa? Tuh, dia kempes lagi karena gasnya sudah keluar. Nah itu kulit yang lotok itu berapa lama? Setelah sekian lama nyoplok semua. Yang keluar apa? Semua kan ada tanda-tandanya. Ketika berbicara di telepon beberapa hari kemudian, Om Yan Siang menjelaskan lebih lanjut komentar soal mata tidak dicukil itu. Kalau mata dicukil bisa terlihat ada tergores di tulang sekitar rongga mata, soket, atau bola mata ada cacatnya. Tidak demikian situasinya dengan mayat-mayat tersebut. Seingat dia, semua bola mata ada dan lengkap. Kalau tidak ada atau hilang karena dicukil, harus dinyatakan di laporan otopsi tersebut. Sekalian kita omong agak mendetil sedikit. Katanya mereka dapat siksaan. Ada yang matanya dicongkel keluar, digunakan pisau atau silet dipotong-potong badannya. Diberet-beret, bahkan ada yang mengatakan sampai kemaluannya dipotong. Sesuai laporan yang saya baca ini nampaknya tidak ada hal-hal demikian. Nggak ada. Secara detil,
Bagaimana dengan hal pemotongan kemaluan? Nggak ada. Semua utuh. Saat ini pembicaraan terhenti sejenak, karena anak perempuan Om Yan Siang mengajak kami semua makan siang. Maaf tadi terputus sebentar. Kembali ke soal kemaluan. Enggak. Semua utuh. Om lihat sendiri? Oh iya dong. Kita periksakan nggak bisa. Apa? Sebagian ajakan. Seluruhnya dari kepala sampai ke ujung kaki. Yang ini, yang setelah saya baca lagi, laporan otopsi. Salah satu itu yang kakinya patah atau itu, yang dimaksud Jenderal S. Parman. Nah itu saya lupa sama sekali tuh. Soal itu tuh, kok kakinya patahnya bagaimana itu? Tapi ada deskriptionnya di sini. Cuma patah. Itu saya sudah banyak yang sudah nggak inget deh tuh. Apa mungkin patah karena dipukul? Nggak tahu tuh. Atau kegiling atau apa. Saya lupa tuh. Waktu saya baca kok ada yang kakinya patah nih ya waktu itu. Karena sekaligus sekian banyaknya mayat yang saya diktat itu. Nggak bisa keingatan semua. Waktu baca lagi juga pun nggak inget. Sambil melihat laporan Letnan P. Tendean. Tuh ada 3 luka karena kekerasan tumpul. Nampaknya beliau melihat laporan otopsi yang lain, namun saya tak bisa melihat secara jelas yang mana dari posisi saya saat itu. Oh ya, ada yang kepalanya lagi. Nggak tahu dipukul atau apa yang nggak tahu tuh. Juga ada yang kepalanya pecah tuh. Kan misalnya Jenderal Panjaitan. Itu kan ditembak pas di kepalanya. Apakah itu yang Om maksud pecah? Nggak tahu. Tertawa. Nggak inget. Karena itu pemeriksaan luar tuh, jadi kita nggak bisa trace kalau ada. Misalnya, ada peluru. Kan peluru juga nggak masuk terus tembus keluar begitu. Tergantung bagaimana trajeknya. Bisa sampai yang tembakan keluarnya itu bikin pecah. Itu juga bisa. Dari itu kalau nggak ada pemeriksaan dalam ya kita cuma bisa sebut oh ya ini. Jadi Om mengatakan sekarang bahwa tidak ada pemeriksaan dalam? Tid. Mengapa tidak ada Om? Di sana, Indonesia, lain. Pemeriksaan itu. Saat ini pembicaraan terhenti sejenak karena beliau diperlukan oleh istrinya. Kita lanjutkan lagi, maaf tadi terputus. Tadi kita ngomong mengenai masalah tidak dilakukannya pemeriksaan dalam. Mengapa? Di Indonesia itu memang alasan-alasan dari keluarga. Pihak keluarga itu biasanya karena agama itu tidak mengizinkan mayat itu dipotong. Jadi hanya pemeriksaan luar saja yang harus dilakukan. Maka kita, sebagai patolog, nggak punya kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan dalam. Jadi itu sudah merupakan sebuah peraturan? Atau apakah ada dapat perintah hanya pemeriksaan luar? Pemeriksaan dalam tak perlu, begitu? Bukannya nggak perlu. Pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan forensik itu harus pemeriksaan dalam. Tapi seringkali kalau pihak keluarganya tidak setuju, kita tidak bisa meneruskan. Dalam hal kasus otopsi 7 korban ini, itu yang terjadi apa? Apakah memang ada permintaan dari keluarga? Atau inisiatif dari Om sendiri sebagai seorang patolog? Atau memang dapat perintah tak perlu? Oh, memang sudah diberitahukan oleh Dr. Franz Patiasina. Sebagai dokter RSPAD, dia sebenarnya yang dikuasakan untuk memeriksa. Tapi karena dia bukan forensik patologis, itu dugaan saya ya, maka minta Profesor Sutomo sebagai ahli untuk memimpin pemeriksaan itu. Dan dari termula, udah diberitahukan hanya pemeriksaan luar. Apakah Om ada rasa curiga? Bukannya curiga sih. Memang sudah kebiasaan di sana itu. Kalau ada yang berpangkat, polisi tidak berkuasa lagi. Jadi itu yang berpangkat itu yang menguasai apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sedangkan dengan keadaan-keadaan yang biasa punya, waktu masih di Fakultas Kedokteran tuh, misalnya kecelakaan lalu lintas, yaitu hanya orang biasa yang tersangkut. Kalau famili kata nggak mau pemeriksaan dalam, hanya luar, ya kita nggak bisa memaksakan. Karena siapa yang mau menjamin dokter yang memeriksa mayat kalau ada kejadian apa-apa. Kalau mereka menentang, dia ngamuk, kita yang diserang. Siapa yang mau membela? Tertawa. Jika kita baca laporan ini, ada bagian kesimpulan. Menurut Om sendiri apakah kesimpulan itu cukup konklusif menyatakan apa penyebab kematian? Kalau banyak yang masuk lukanya, kemana-kemana kita nggak tahu. Misalnya sini ada luka masuk, ini ada lagi, sini ada lagi, atau di sini ada luka-luka keluar, sambil menunjuk beberapa posisi di tubuh beliau sendiri.
Jadi hubungannya satu dengan yang lain dengan pemeriksaan luar saja tidak bisa kita menentukan dengan pasti. Jadi sebab matinya ya by exclusion. Tadinya sehat ya ditembak ya udah. Tertawa. Thus it was the way. By exclusion. Kalau memangnya tadinya sakit berat. Nah itu, kalau ada liver damage karena penyakit, ya itu lain lagi. Tapi kalau tadinya orangnya sehat, ya ada luka-luka tembak. Yang dipentingkan pada waktu itu ya penganiayaan itu. Bicara soal penganiayaan, kalau dikatakan mereka dapat siksaan, pendapat Om sendiri setelah melakukan otopsi tersebut dan melihat secara mendetil, pandangan Om bagaimana? Ya kalau nggak ada luka tusuk, nggak ada luka iris, nggak ada cungkilan-cungkilan apa, mutilasi, nggak ada, ya konklusi saya yang nggak ada juga. Hanya yang itu, yang luka tumpul. Nah itu saya nggak tahu. Ada dari beberapa laporan ini jelas mengatakan ada luka tusuk. Di bagian abdomen perut, di belakang bagian tubuhnya. Kami berpikiran itu kemungkinan bayonet. Ada kemungkinannya. Apakah Om ingat bahwa luka tusuk itu ada? Merujuk laporan otopsi Jenderal MT Haryono. Enggak. Cuma saya ingat waktu membaca ini. Tapi udah nggak ingat lagi apa benar ada luka tusuk itu. Tapi kalau menurut di sini, ya tentu seharusnya ya ada. Tertawa. Om berani kasih jaminan, kalau ada di sini, karena Om yang melakukan otopsi itu pasti benar-benar ada? Loh ini kan salinan. Kalau membaca lagi ini menurut saya sih pasti ada luka tusuk itu. Luka tumpul. Kekerasan tumpul juga ada. Tapi apa yang menyebabkan itu? Luka tumpul. Nggak tahu itu. Karena keadaan sudah busuk begitu. Jadi kalau ditanyakan penyebabnya apa, luka tumpul, Om nggak bisa jawab. Tapi kalau ditanyakan eksistensi luka-luka tersebut, Om berani mengatakan ada. Oh iya. Kalau sekarang ditanyakan, mereka mati gara-gara disiksa. Pendapat Om bagaimana? Nggak tahu. I don't know. Kalau sekarang ditanyakan, mereka mati karena ditembak? Menurut Om bagaimana? Oh iya. Kalau ada luka tembak, ya karena ditembak. Tertawa. Kalau sekarang saya tanyakan ke Om, mungkin nggak mereka disiksa dulu baru ditembak berdasarkan pengamatan Om? Sampai di mana penyiksaan itu? Karena penyiksaan itu kan bisa juga dengan, apa tuh? Sesuatu yang tidak tampak setelah orangnya meninggal. Bisa kan? Kalau misalnya pakai listrik. Apa itu? Mayatnya sudah busuk mana ada tanda-tanda lagi? Jadi tergantung penyiksaan caranya bagaimana. Kalau matanya dicukil ya kelihatan kan. Tapi kalau penyiksaan dengan alat-alat yang tidak menyebabkan tanda, yang nggak bisa dibilang. Saat ini beliau mengulas teori forensik secara umum, dia tidak menyatakan para korban disiksa dengan listrik. Kalau sekarang kita ambil versi resmi militer saja ya, yang mengatakan penyiksaan ada sebagai berikut, dipukuli, matanya dicukil, kemaluan dipotong, tubuhnya dipotong-potong, dibeset-beset dengan pisau silet atau pisau kecil. Begitu, ini versi resminya mereka. Kalau menurut Om, kalau dipukulin aja lantas ditembak ya, tanda-tandanya nggak kelihatan dong. Ini tergantung interval itu dari waktu dipukulnya sampai ditembaknya. Kalau hanya dalam 1-2 menit, itu pemukulan itu nggak menyebabkan pendarahan di bawah kulit kan. Tapi kalau melewati beberapa jangka waktu itu, baru ada pendarahan di bawah kulit yang kelihatan. Jadi itu interval itu juga kita nggak tahu. Apalagi kalau sudah busuk, semuanya warnanya sudah hampir hitam. Jadi seandainya ada pendarahan, sudah nggak bisa dilihat deh. Untuk kepastian, soal siksaan. Yang matanya dicukil, digunakan pisau atau silet dipotong-potong badannya, kemaluannya dipotong. Ada tidak? Nggak ada. Ada yang dilaporkan patah tulang. Kami berteori mungkin karena dimasukkan atau dijatuhkan ke dalam sumur yang dalamnya 12 meter. Kalau dibilang itu gedung, setidaknya itu 2, 3 sampai 4 lantai. Apakah itu bisa menyebabkan patah tulang tersebut? Nggak tahu lagi ya. Patah tulangnya kok. Kenapa? Wah saya sudah nggak inget deh tuh patah tulangnya. Nggak ada itunya sih tuh ya. X-ray-nya tuh. Seandainya kalau dia dilempar dari atas dia jatuh. Kok kenapa cuman? Rasanya cuma satu kakinya yang patah tuh. Saat ini beliau merujuk ke hasil pemeriksaan Jenderal S. Parman. Itu anehnya. Apa waktu saya baca lagi ini? Apa dia kegiling mobil? Tapi nggak ada tanda-tandanya. Ya sudah busuk sih ya. Nggak ada tanda-tanda. Kalau ditanya dalam konteks mungkin, apakah mungkin karena jatuh ke dalam sumur? I don't want to commit myself.
In that case, Dalam perbincangan kami yang sesudahnya lewat telepon, saya menyentuh kembali soal patah atau remuk tulang ini. Khususnya saya ingatkan beliau hasil laporan otopsi Jenderal Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo. Beliau menekankan kembali bahwa masalahnya tidak dikerjakan X-ray saat itu. Karenanya dia tidak bisa tahu patah tulangnya itu seperti apa persisnya. Melihat dan menganalisa hasil X-ray kemungkinan dapat membantu lebih memperjelas keadaan. Mengenai kasus Jenderal MT Haryono, di perut dan punggung ada luka tusuk. Kalau Om memikirkan lebih dalam, luka ini apakah mungkin disebabkan oleh silet? Di sini beliau menggelengkan kepala, dus penulis berkata, gelengan kepala Om saya maksudkan sebagai tidak, ya? Dan kemudian dia memberikan anggukan kepala. Enggak mungkin. Kalau misalnya seperti belati atau bayonet, Kalau itu sih mungkin aja. Kalau bayonet, kalau luka tusuknya itu, segimana lebarnya ini? Kasih lihat itunya. Ukurannya apa? saat ini kami tarik keluar halaman otopsi Jenderal Haryono dan membaca bagian pemeriksaan luka tusuk itu, bagian pemeriksaan luar, nomor 6. Oh, bekas operasi dong. Beliau sedang berbicara sendiri tentang penjelasan bagian pemeriksaan luar, nomor 5. Nampaknya dia mulai membaca dari bagian itu di halaman tersebut. Baru kemudian dia mulai membaca nomor 6. Berukuran 3,5 cm. Pinggir luka. 3,5 cm tuh. Dalamnya bagaimana ya? Maksudnya kedalaman luka. Nah itu tuh susahnya tuh ya. Cuman ukuran. Cuman satu. Keluar jaringan usus besar. Mestinya masuk ke dalam. Kalau luka silet ya. Kalau luka silet tentu lebih luas panjangnya sampai keluar ususnya. Kalau ini luka tusuk, ya bisa juga bayonet atau pisau. 3,5 cm segini. Beliau menggunakan ruas-ruas jari telunjuknya untuk memperkirakan kelebaran 3,5 cm itu. Kalau Om diminta mengambil kesimpulan dari keadaan luka ini, apakah mungkin ini mati karena disiksa dengan silat atau pisau kecil yang mengakibatkan luka tersebut? Mungkin tidak? Enggak. Walaupun kita sekarang agak sedikit kurang data mengenai kedalaman luka, kalau kita lihat secara umum, silet sih nggak mungkin ini. Saya gunakan kata silet dan pisau kecil tersebut karena itulah yang digunakan di media massa. Seperti contohnya artikel di koran Api Pancasila, Gerwani dibagi-bagikan pisau kecil dan pisau silet, seperti demikian. Hal tersebut juga dibahas dalam tulisannya Profesor Ben Anderson. Asumsi kita pisau kecil itu ya, pisau silet seperti silet merek Gillette ya. Beliau celetuk, pisau kecil, seperti pocket knife. Jadi bisa dikatakan bahwa luka sebesar itu tidak mungkin disebabkan oleh senjata yang sebesar itu? Kalau silet rasanya sih nggak tuh. Tapi kalau pisau kecil, apa ada orang perempuan yang nusuknya demikian kuatnya pakai pisau kecil? Tertawa. Oh iya, tadi ada telepon dari... Bincang-bincang terhenti sejenak, karena beliau pergi sebentar untuk menanyakan sesuatu ke istrinya di ruangan belakang. Apakah Om setuju kalau dikatakan, selain Jenderal Haryono, mereka semua tewas karena luka tembak? Kalau menurut kedokteran kehakiman, kita nggak memberi sebab kematian kalau hanya periksa luar. Tapi kalau menurut logika ya, selain itu ya apalagi yang bisa menyebabkan kematiannya? Selain luka tembak, kan yang nggak ada ya. Dus berdasarkan logik, ya memang matinya karena itu. Karena luka tembak. Tapi kalau menurut, scientifically you have to do a complete examination to determine the cause of death. Yang mana, pada saat otopsi itu dilakukan, apakah hal tersebut terjadi? Pemeriksaan secara keseluruhan yang sangat konklusif untuk menyimpulkan kematiannya? Karena mereka tidak memerlukan waktu itu. Yang diperlukan itu, apa ada penganiayaan atau enggak? Menurut dugaan saya sih. Dan menurut anggapan mereka itu sudah. It's obvious. Dengan hasil-hasil pemeriksaan itu sudah jelas sebab matinya itu karena luka tembak. Mereka tidak memerlukan lagi pemeriksaan dalam. Mereka di sini maksudnya yang berwenang saat itu, dus pihak atasan militer yang ada di RSPAD saat itu. Jadi kesimpulannya, sekali lagi, apakah ada penyiksaan? Saya nggak bisa buktikan ada penganiayaan. Jadi menurut saya nggak ada. Om mendengar berita mengenai penyiksaan itu sebelum atau sesudah otopsi? Sebelum otopsi. Di surat kabar. Sudah diberitakan. Jadi maksud Om sebelum tanggal 4 Oktober kan? Atau 4 Oktober pagi? Mungkin tanggal 3? Tanggal 2? Wah, saya nggak tahu. Nggak inget. Karena apa?
Bung Karno itu minta ini, laporan otopsi, selekas mungkin. Ingatan saya itu karena adanya berita-berita penganiayaan jenderal-jenderal itu. Makanya dia mau menentang desas-desus ini, bahwa tidak terjadi penganiayaan. Entah apa, karena Bung Karno kan kasih pidato sesudah itu kan, atau pengumuman, atau pidato. Pokoknya mengatakan bahwa penganiayaan itu nggak ada. Karena kalau melihat kembali ke dokumentasi media massa yang ada, dan kebetulan ada saya bawa di sini, secara umum bisa dikatakan begini. Setelah tanggal 1 Oktober, surat kabar yang masih beredar itu adalah dan hanya surat kabar militer, angkatan bersenjata dan berita Yuda. Dan praktis surat kabar lainnya semua ditutup, mulai dari Kompas, Sinar Harapan, dan lain-lainnya. Satu surat kabar, Harian Rakyat yang ada afiliasi dengan Partai Komunis Indonesia memang sempat mengeluarkan pernyataan pada tanggal 2 Oktober, namun itu tidak ada sangkut pautnya dengan berita penyiksaan dan sebagainya. Kebetulan saya ada fotokopinya ini beberapa yang saya bawa. Sebagai contoh saya ambil ini dari Kompas, yang mana mulai tanggal 2 sampai 5 Oktober itu tidak boleh terbit. Terbit kembali pada tanggal 6 Oktober, satu hari sesudah penguburan jenazah-jenazah yang disebut sebagai korban G30S atau Gestapo. Di sini ada berita mengenai penyiksaan. Ada juga Sinar Harapan, hal yang sama terjadi koran ini, juga dilarang terbit, dari tanggal 2 sampai 7 Oktober. Terbit tanggal 8 Oktober ini ada kopiannya, Om bisa lihat. Beliau berkata, aduh, nggak bisa lihat deh. I'm sorry. Too small. Sorry. Dus penulis bantu bacakan. Ini koran awam ya, bukan koran militer. Sinar Harapan. Halaman pertama, korban teror gerakan 30 September dan ada 5 foto jenazah yang diambil dari lubang buaya. Foto pertama ada fine printnya, ada titlenya, keterangan, judulnya korban teror gerakan 30 September. Dikatakan Jenderal Anumerta Ayani yang kedua matanya dicungkil, jenazahnya diikat jadi satu dengan Maijen Anumerta Sutoyo. Kedua korban ini mukanya telah dirusak. Lalu ada tulisan, yang selanjutnya, jenazah Kapten Anumerta Pierre tendean matanya juga dicungkil dan pada dada kiri dan perut sebelah kanannya terdapat luka besar. Ajudan Menko Kasab ini lehernya juga dirusak. Dan ini keluar tanggal 8 Oktober, sesudah penguburan, sesudah otopsi, dan yang pasti bukan sebelum otopsi. Dan ini makanya saya hendak mintakan komentar dari Om. Tadi Om mengatakan bahwa di media massa sudah tersebar-sebar begitu. Sementara kalau koran umum baru keluar beberapa hari sesudahnya. Komentar Om mengenai ini? Tertawa. Mungkin saya salah itunya tuh. Tanggalnya. Ada kemungkinan juga. Atau kepastian, karena saya ingat di surat-surat kabar itu, ada berita-berita yang mayat itu dianiaya. Ini saya ambil contoh lain. Ini berita Yuda, ini milik Angkatan Darat. Tanggal 4 Oktober dia sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka ini diculik. Nah, bahkan memberikan bagian dari Harian Rakyat dan Warta Bakti yang memberikan dukungan kepada gerakan Kolonel Untung. Keterangan, faksimili, cetak ulang rupa dari halaman pertama masing-masing surat kabar tersebut. Tanggal 5 Oktober baru ditulis mengenai keadaan yang sudah dirusak dan ada 6 foto daripada korbannya itu. Dan tanggal 6 Oktober juga ada dibahas mengenai penganiayaan, penyiksaan, terfokus pada Ahmad Yani. Juga ada koran Angkatan Bersenjata, tanggal 4 Oktober, mengatakan ditembak mati, mana kuburnya, dan rakyat menuntut. Apakah saat itu Om ada akses ke media ini? Apakah langganan koran-koran ini? Wah, nggak inget deh. Kalau langganan sih nggak. Yang saya langganan cuma apa ya? Sinar Harapan kalau nggak salah. Kalau dikesampingkan dokumentasi media massa ini, di luaran sendiri bagaimana menurut Om? Masyarakatnya itu, apakah ada kayak kabar-kabar burung? Tertawa. Oh bau, how do we remember those things? Cuman saya ingat di luaran desas-desusnya itu. Cuman, penganiayaan, cungkil mata. Nah itu cuman yang saya ingat. Tapi kapan dengarnya? Wah itu udah ngawur deh tuh. Tertawa. Sudah ngawur deh. I don't remember. Tertawa. Apa Om pernah dipanggil oleh pihak yang berkuasa, militer, yang berwenang pada saat itu untuk membahas hal ini? Oh, nggak pernah deh. Nah tanggapan Om sendiri, pandangan Om sendiri atas suasana saat itu? Karena menurut wawancara dengan Dr. Lim, majalah D dan R, menyatakan bahwa itu penuh ketakutan, kerahasiaan. Seperti ada kesan dipaksa, terburu-buru. Dr. Lim menyatakan ini juga ketika penulis berbicara di telepon dengan beliau.
Perasaan yang diburu-buru itu cuman karena The Grow Tebung yang mau kepastian tuh. Nah, itu menurut Frans Patiasina kepada saya tuh. Bung Karno mau secepat mungkin hasil pemeriksaan ini supaya dia tahu apa benar ada penganiayaan atau enggak. Antara Om dan Dr. Lim ada kontak nggak untuk mendiskusikan laporan ini? Dalam waktu dekat itu, dalam masa persiapan laporan ini, saat draft dibahas, yang dibawa Frans Patiasina ke rumah beliau. Enggak. Tertawa. Enggak ada diskusi apa-apa dengan Dr. Lim. Mengapa tidak ada? Bukankah lebih baik, karena kan mengerjakannya bersama-sama? Ada tukar pikiran begitu? Kalau ada yang questions, atau questionable itu, mungkin dia tanya itu. Ini bagaimana? Tapi ini semua sudah. Apa? Facts ya. Apa yang kita lihat? Itu yang kita lapor. Bukan seperti in the clinical part. Maksudnya membahas sebuah penyakit yang diderita pasien. Rasanya sih nggak ada discussion apa-apa dengan Dr. Lim. Dan juga dengan orang-orang yang lainnya? Oh ya pasti. Dengan orang-orang yang lain sih pasti nggak dah. Bagaimana dengan orang-orang yang disebut menandatangani ini? Saya nggak tahu mereka dimasukkan di situ. I was sure that I was the only one responsible untuk memeriksa. Dan setelah selesai pemeriksaan itu saya bilang ke si Frans, Frans you are responsible. You signed the before. Nah itu saya masih ingat. Karena saya takut nanti ke bawah-bawah. Saya komunis lagi. Maksudnya beliau khawatir dicap komunis. Nanti mau menutupi itu apa? Penganiayaan apa? Untuk membela komunis-komunis. Udah jadi saya nggak kasih tahu si Frans supaya dia yang taken tanda tangan. Seperti yang kita ketahui, laporan ini ditemukan di berkasnya Heru Atmojo. Digunakan di pengadilan. Apakah Om pernah misalnya dipanggil sebagai saksi? Untuk meyakinkan bahwa ini yang Om kerjakan? Nggak pernah. Dari selama itu tuh sampai sekarang. Sebelum saya lihat ini lagi, laporan otopsi, masih saya anggap Frans Patiasina yang nanda tangani. Waktu baru saya baca ini, kok semua namanya ada di sini. Mereka ini nggak mengerjakan apa-apa. Kami berpikiran ada seperti indikasi untuk merahasiakan laporan ini. Apakah Om pernah diminta atau mungkin dipaksa secara verbal untuk tutup mulut? Enggak ada. Oh, kalau tutup mulut sih itu. Apa? Rahasia jabatan saya. Nggak boleh ngomong apa-apa. Itu bukannya perintah dari atas. Itu memang rahasia jabatan. Jadi bukannya perintah dari atas. Waktu itu saya nggak pernah mengeluarkan pernyataan saya yang memeriksa mayat-mayat itu. Keluarga saya juga tahu kok, apa yang saya kerjakan itu rahasia jabatan. Nggak perlu diceritakan ke orang-orang. Om sebelumnya pernah bilang pindah ke Amerika tahun 1970 ya? Sesudah itu pernah ke Indonesia lagi? Sudah. Tahun 1978 saya kembali ke Jakarta. Jalan-jalan. Pernah nggak Om ketemu dengan orang-orang ini lagi pas di Jakarta? Rubiono, Sutomo, Frans? Enggak sih. Profesor Sutomo sudah meninggal waktu saya ke sana. Tahun 1978-nya. Yang saya ingat setelah selesai pemeriksaan ini, Profesor Sutomo antara lain mengatakan, tidak percuma saya kirim si Liao ke Amerika Serikat. Dia baik sekali. Dia lihat hasilnya itu pemeriksaan saya bagus. Keterangan, maksudnya setelah proses otopsi tersebut. Waktu saya masih ada di sana dia meninggal. Di sana maksudnya di Jakarta, Indonesia. Saya lupa tuh kapan pastinya. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa Om tidak ada kontak dengan mereka ya sejak itu? Enggak. Bagaimana dengan Dr. Lim? Oh ya. Sama Dr. Lim, saya masih pergi makan-makan segala waktu itu tahun 1978. Dia traktir, tertawa. Ngomong-ngomong gak dengan Om Lim soal otopsi ini saat itu? Oh enggak. Sebelum Om pindah ke Amerika, selain saat Frans Patiasina datang koreksi draft bersama Om, apakah pernah ada yang tanya-tanya soal ini atau datang menanyakan? Bagaimana dengan Sutomo Cokronegoro, Rubiono Kertopati, Frans Patiasina sendiri? Apakah mereka sempat tanya lagi? Oh enggak. Enggak pernah. Enggak pernah disebut-sebut lagi. Om ada gambaran tidak laporan ini kemudian perginya kemana? No idea. Jadi sejak itu sehabis Om kerjakan, that's the end, buat Om. Habis perkara buat Om? Ya. Iya. Dipakai untuk pengadilan? Ada punya pandangan? Ada pasti atau mungkin digunakan untuk bahan bukti?
Kalau menurut saya sih that's obvious. Visum et repertum ini tujuannya kan untuk dipakai di pengadilan. Terima kasih banyak untuk kesempatan bincang-bincang yang Om berikan ini. Apa boleh kami gunakan materi ini? Maksud penulis hasil dan informasi yang didapat dari bincang-bincang dengan beliau tersebut. Oh ya, you can use these materials. Ya, coba tanya nanti Om Joe Tai lagi. Apa benar dia periksa sedemikian banyak? You can tell him. Menurut perasaan saya, ingatan saya, dia hanya mengerjakan Letnan Pierre Tendean. Mungkin saya salah. Tertawa. Tapi ingatan saya dari dulu sih, Dr. Lim Joe Tai periksa cuma 1. Tertawa. I might be wrong. Nanti kita lakukan studi banding lagi ya. Bagi saya kesediaan Om untuk membantu sungguh sudah luar biasa. Sudah sangat bermanfaat sekali bagi kita, begitu. Yang pasti mendapatkan komentar dari orang yang melakukannya. Saya rasa untuk saat ini sudah cukup dulu, begitu. Mungkin nanti ada perkembangan selanjutnya. Mungkin nanti bisa telepon lagi atau conference call. Terima kasih banyak untuk waktunya. Maaf rencana Om ke Cleveland, kota di negara bagian Ohio, jadi batal gara-gara hal ini. Tertawa. Ayuk dah. Thank you very much. Catatan, sesuai pernyataan Dr. Liao, dia tidak melakukan otopsi jenazah Kapten Anumerta Pierre Tendean. Dus perlu diperhatikan secara terpisah pernyataan Dr. Lim di majalah D dan R, bahwa dia tidak menemukan bukti adanya penyiksaan di jenazah Tendean.